Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Imamat 4 ayat 1 sampai ayat 3, lalu ayat 13, 14, ayat 22, 23, dan ayat 27 sampai 28. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang sangat baik bagi kami sampai pada saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Amin. Adapun tema firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, saudara-saudari, yaitu bergerak mewujudkan perdamaian. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ataupun beberapa ayat yang sudah kita baca tadi sangat jelas dituliskan tentang korban penghapus dosa. Yang pertama, jikalau yang berdosa itu adalah imam. Lalu yang kedua, jikalau yang berbuat dosa itu adalah segenap umat Israel. Yang ketiga, jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang pemuka. Dan yang keempat, jikalau yang berbuat dosa itu adalah seorang dari rakyat jelata. Keempat kategori ini atau keempat golongan ini, jikalau berbuat dosa, haruslah mereka membuat korban penghapus dosa. Artinya, di dalam keberdosaan mereka harus bergerak, harus berbuat, harus bertindak untuk mendapatkan penghapusan dosa. Dengan demikian, mereka yang berdosa itu akan berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat sekarang ini, sesuai dengan iman kepercayaan kita, tentulah hal seperti ini bukan menjadi hal yang utama ataupun yang pertama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Karena dari segi iman percaya kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat di dunia ini, termasuk bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, walaupun Yesus Kristus telah menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat yang ada di dunia ini, termasuk bagi kita, bukan berarti ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, utamanya kesalahan kita kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu bergerak, berbuat, bertindak untuk mewujudkan perdamaian antara kita dengan Tuhan. Yesus Kristus sesungguhnya sudah menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Namun kita sebagai orang-orang yang percaya dan kita menyadari bagaimana keberadaan kita, tentu dengan kerendahan hati kita perlu berbuat, bertindak, bergerak, mewujudkan perdamaian antara kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita dengan sukarela, dengan keterpanggilan hati kita, dengan kesadaran siapa diri kita di hadapan Tuhan, marilah kita memberikan korban untuk kemuliaan Tuhan. Korban itu ataupun persembahan itu bukan menjadi poin utama untuk kita menerima penebusan atau penghapusan dosa. Namun korban itu menjadi tanda kesadaran kita bahwa kita sudah bersalah, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan korban itu juga menjadi sekaligus sukacita kita mengingat pengorbanan Kristus untuk menebus kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bergerak, bertindak, dan berbuat untuk mewujudkan perdamaian antara kita dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara-saudari, mari kita juga bergerak mewujudkan perdamaian antara kita dengan sesama kita. Kalau kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekitar kita, mari kita juga memberikan pengorbanan itu dalam bentuk pengorbanan waktu. Mari kita buat waktu kita untuk meminta maaf, menjalin hubungan baik dengannya. Mari kita akui kesalahan kita. Sebab dengan demikian, saudara-saudari, kita akan sama-sama melakukan perdamaian antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama kita. Karena Yesus Kristus juga sudah mengajarkan kita dalam hal berdoa di dalam doa Bapa Kami, agar kita mengampuni sesama kita. Sebab dengan mengampuni sesama kita, kita juga akan tetap diberi pengampunan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bergerak, bertindak, berbuat untuk mewujudkan perdamaian antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama kita. Mari kita berikan sebagai tanda bahwa kita mengakui kesalahan dan sebagai tanda kita ingin berdamai.
kita berikanlah apa yang dapat kita korbankan. Kiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan ini akan terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab kebenaran firman-Mu sudah kami dengarkan bersama. Ajari kami, tuntun kami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan dan membawa firman-Mu itu ke dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan tetap bergerak, bertindak, dan berbuat untuk mewujudkan perdamaian antara kami dengan Engkau dan antara kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.